Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Janjang Purwo Aji, kelas IF 10Q dengan NIM 22111021109. Pada kali ini saya akan menyelesaikan soal menggunakan simulasi Excel. Ada beberapa soal di sini. Yang pertama, diketahui fungsi berikut dan hitung menggunakan cara trapesium, aturan titik tengah, dan aturan Simpson. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita menggunakan aturan trapesium. Kita masuk ke Excel. Nah, ini soalnya sudah di sini. Untuk nilai eksak ini sudah kita cari terlebih dahulu, yaitu dapat 1,6, dan nilai H nya adalah 0,25. Oh iya, sebelumnya integrasi numerik menggunakan aturan trapesium adalah metode pendekatan untuk menghitung integral tertentu. Metode ini membagi area di bawah kurva fungsi menjadi trapesium dan menghitung total luasnya. Kita lanjut. Yang pertama, kita masukkan x1 nya. X1 nya ini kita x ditambah sama dengan x ditambah H di sini. Sini hanya kita kunci dulu ya, pakai simbol dolar. Di sini udah dikunci ya. Untuk x1 nya sudah ketemu di sini 1,25, dan lanjut fx. Untuk fx kita tulis soalnya di sini 4x, 4 dikali x nya kita ambil yang x di sini, dan dikurang x, kita ambil lagi x pangkat 2. Oke, di sini sudah didapatkan fx-nya. Selanjutnya tinggal kita drop. Oke. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita adalah mencari integrasi numerik trapesiumnya. Untuk mencari integrasi numerik trapesium, rumus yang digunakan adalah H/2 dikali F0 ditambah F4 ditambah H dikali F1 ditambah F2 F3. Oke, langsung kita coba untuk mencari integrasi numerik trapesiumnya. Itu sama dengan H per 2 dikali dengan F0 ditambah F4. F0 nya di sini. F0 ya, benar di sini. F0 ditambah dengan F4 di sini, ya, ditambah dengan H lagi. Nah, kita ambil di sini H dikali dengan F sisanya, yaitu F1, F2 dan F3. Untuk sisanya, untuk mempercepat, kita langsung pakai fungsi sum. Di sini langsung aja kita drop dari F1 sampai F3 nya, dan kita tutup kurung. Oke, di sini udah dapat untuk integrasi numerik trapesiumnya. Yang terakhir kita mencari galak. Galak di sini menggunakan rumus x dikurang x top i per x kali 100. Langsung aja kita x nya di sini kita menggunakan nilai eksak dikurang x top i nya dari sini dibagi per eksak lagi, kita tambahan kurung. Sepertinya ini harus ada kurungnya.
kemudian dikali 100. Sebentar, kita cek lagi. X dikurang X topi per X. Oke, di sini kita dapatkan galatnya. Jadi untuk hitung dengan metode trapesium di sini sudah selesai, didapatkan integrasi numerik trapesiumnya 3,6 dan untuk galatnya min 128,5. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan menghitung integrasi numerik menggunakan metode titik tengah. Sebelumnya, metode integrasi numerik dengan aturan titik tengah adalah pendekatan untuk menghitung integral tertentu dengan memperkirakan nilai fungsi pada titik tengah setiap subinterval. Oke, lanjut, langsung aja kita eksekusi menggunakan Excel. Yang pertama kita masukkan hanya di sini 0,25 dan eksaknya di sini udah kita cari, ini sama dengan metode trapesium tadi. Lanjut kita masukkan x di sini adalah x ditambah dengan h, hanya kita kunci dulu. Oke, sudah didapatkan untuk x, nilai x nya. Kemudian titik tengah, untuk titik tengah kita menggunakan rumus x ditambah 0,5 dikali h. Kita kunci dulu. Oke. Kita cek dulu. Oke, benar, dikali h. Dan di sini tinggal kita tarik atau kita drop. Untuk selanjutnya fx, untuk fx nya kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan 4 dikali x kali x di sini dikurang x pangkat 2 x pangkat 2. Oke, dapat di sini fx nya. Oke, selanjutnya kita mencari integrasi titik tengah. Untuk mencari integrasi titik tengah menggunakan rumus h dikali sum h dikali fx 0 sampai dengan fx 3. Ini sum, ini kita menggunakan rumus sum untuk mempermudah aja, jadi untuk mempersingkat lah. Dan tinggal kita enter. Jadi sini dapat udah titik tengahnya. Untuk selanjutnya kita mencari galat. Nah, untuk mencari galat kita membutuhkan rumus absolut atau ABS disingkat kalau di Excel. Kemudian lanjut eksak dikurang dengan integrasinya di sini yang tadi udah dibuat, per eksak lagi, eksak ditutup kurung lagi kali 100 nya, kali 100. Kita enter. Oke. Untuk titik tengah, untuk metode integrasi numerik dengan aturan titik tengah di sini sudah terselesaikan, yaitu didapatkan integrasi titik tengahnya 3,5 dan untuk galatnya 120,7. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita menghitung integrasi numerik menggunakan aturan Simpson 1/3. Integrasi numerik menggunakan aturan Simpson 1/3 adalah metode pendekatan untuk menghitung integral tertentu yang menggunakan polinomial orde kedua atau parabola untuk memperkirakan kurva fungsi. Oke, langsung saja kita kerjakan soalnya. Di sini soalnya masih sama dengan aturan trapesium titik tengah. Untuk hanya masih 0,25 dan nilai eksaknya masih 1,6. Nah, di aturan Simpson 1/3 ini x dan fx nya itu kurang lebih sama dengan aturan trapesium. Atau kita masukkan rumusnya dulu, sama dengan
X ditambah dengan H. Seperti sebelumnya, hanya kita kunci dulu menggunakan lambang dolar. Ini untuk fx nya di sini kita masukkan rumusnya, maksudnya ini kita masukkan soalnya dulu. Fx sama dengan 4 dikali X dikurang X pangkat 2. Oke, sini sudah. Kemudian X nya kita drop seperti sebelum-sebelumnya, didapatkan hasil X dan fx nya. Nah, perbedaannya ada di sini. Untuk integrasi Simpson 1/3, ini rumusnya adalah I sama dengan 1/3 kali H dikali F0 ditambah Fn ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3. Langsung kita terapkan di dalam Excel nya. Semuanya sama dengan 1/3 dikali dengan H, di sini H, dikali lagi dengan F0. F0 nya berarti di sini F0 ditambah dengan Fn, Fn nya di sini, dan ditambah 4 F1, berarti 4 dikali F1 di sini ditambah 2 dikali F2 tambah lagi yang terakhir 4 dikali dengan F3. Oke, jika sudah seperti ini kita coba. Oh ya, kurang 1 tadi, tutup kurangnya kurang 1. Oke, udah didapatkan untuk integrasi Simpson 1/3 dari soal tersebut adalah 3,6. Untuk selanjutnya kita mencari galatnya. Untuk mencari galat kita menggunakan rumus yang sama dengan pada metode trapesium, yaitu sama dengan kita menggunakan absolut X eksak dikurang dengan X topi atau di sini, dan kita tutup kurung per nilai eksak lagi, tutup kurung dikali 100. Oke, sudah didapatkan untuk integrasi Simpson 1/3 ini. Untuk integrasinya didapatkan 3,6 dan untuk galatnya 129, sekian. Oke, lanjut untuk mengerjakan soal nomor 2, yaitu soalnya kerjakan dengan cara simulasi Microsoft Excel. Itu diketahui fungsi fx ini, A analitik, untuk B metode selisih maju dan nilai galatnya adalah H sama dengan 0,1. Jadi kita kerjakan dulu yang B. Langsung aja kita masuk ke simulasi Excel. Oh ya, sebelumnya kita mengerjakan metode selisih maju. Untuk metode turunan numerik menggunakan metode selisih maju melibatkan fungsi perhitungan turunan suatu fungsi dengan menggunakan nilai-nilai fungsi pada 2 titik yang berurutan. Langsung kita eksekusi untuk soalnya. Pertama kita menentukan nilai X. Nilai X nya di sini kita mulai dari 1. Dan untuk mencari X kita menggunakan nilai X ditambah dengan nilai H.
hanya kita kunci dulu. Oke, didapat untuk x pada n ke satunya. Kemudian untuk nilai fx-nya, di sini kita masukkan soalnya sama dengan 2x 2 dikali x pangkat 2 ditambah 3 dikali x ditambah 1. Oke, didapat di sini hasil fx-nya 6. Kemudian kita tarik. Selanjutnya kita mencari nilai f turunan. Ada f turunan di sini sudah saya tuliskan untuk rumusnya. Rumusnya adalah f1 dikurang dengan f0 per h. Oke, langsung kita cari di sini sama dengan f1 dikurang dengan f0 per h. Oh ya, untuk h-nya kita kunci juga biar tidak ikut turun. Oke, didapat di sini nilai untuk nilai fx-nya 7,2. Dan jika sudah seperti ini kita tarik aja semuanya. Di sini x pada x sama dengan 2. Jadi kita hanya mencarinya sampai x2. Untuk galatnya, untuk mencari galat kita membutuhkan fungsi absolut nilai analitik. Oh ya, sebelumnya ini tadi nilai analitiknya sudah dicari dengan cara manual. Kemudian nilai analitiknya kita masukkan di sini. Nilai analitik dikurang dengan f turunan pertama per nilai analitik lagi tutup kurung dikali 100. Oke, didapat di sini galatnya adalah 34,5. Kita tarik. Nah, jadi oh iya, untuk B6 ini karena ini nilai analitik, harusnya kita kunci dulu supaya tidak ikut ke paste, supaya nilainya tetap. Oke, di sini didapat untuk galatnya adalah sekian. Dan F turunan pertamanya min 150 dan fx-nya 15. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk mencari selisih mundur. Untuk selisih mundur, di sini kita x-nya menggunakan 1 dan di sini sama dengan x dikurang h. Hanya kita kunci, jangan lupa. Oh iya, sebelumnya untuk mencari selisih mundur, apa itu metode turunan selisih mundur? Turunan numerik menggunakan metode selisih mundur melibatkan fungsi perhitungan turunan suatu fungsi dengan menggunakan nilai-nilai fungsi di 2 titik berurutan. Kita lanjut mengerjakan soalnya. Didapat x1-nya di sini 0,9. Kita perlu mencari n-1 dan n-2. Kita mencarinya dengan cara seperti ini dulu, dikurang. Jadi dapat bentar. Oh ya, untuk di sini salah tadi, seharusnya ditambah. Nah, kita dapat, kemudian ini sama dikurang h. Jadi sini udah ketemu untuk n-1 dan n-2. Selanjutnya kita mencari nilai fx. Untuk mencari nilai fx, kita masukkan soalnya. 2x 2 dikali x pangkat 2 ditambah
3x 3 dikali x, x nya kita ambil di sini lagi, 3 dikali x, kemudian ditambah 1. Sini kita dapatkan untuk hasilnya fx pada min 2 nya 4,68. Kita tarik aja. Untuk sebentar, untuk f turunan pertamanya kita langsung di sini aja. Untuk turunan pertama kita sudah tuliskan rumus di sini, yaitu rumusnya f0 dikurang f min 1. Langsung aja kita f0 kita ambil dari sini dikurang dengan f min 1. Nah, fungsi kita mencari f min 1 tadi untuk memasukkan rumus ini. F min 1 nya di sini, kemudian tambah per h. Oh ya, jangan lupa untuk h-nya harus kita log. Oke, didapat di sini untuk fx pada n ke 0-nya, f turunan pada x ke 0-nya segini, 6,8. Selanjutnya kita mencari galat. Untuk mencari galat itu sama, menggunakan rumus fungsi absolut. Absolut nilai analitik dikurang dengan f turunan terkurung per nilai analitik dikali 100. Kita tambah kurung dulu deh. Oke. Oke, di sini didapatkan untuk galatnya 38. Kita tarik. Nah, jika sudah seperti ini, kita tarik semuanya. Nah, di sini oh iya, ini kita log. Nah, sudah didapatkan untuk metode selisih mundur, yaitu pada x keduanya didapatkan f-nya 15, f turunannya 10,8, untuk galatnya 1,8. Oke, selisih mundur sudah selesai. Selanjutnya kita mencari dengan metode selisih tengah. Untuk metode selisih tengah, apa itu metode selisih tengah? Turunan numerik menggunakan metode selisih tengah melibatkan perhitungan turunan suatu fungsi dengan menggunakan nilai-nilai fungsi di kedua titik sisi yang diapit oleh titik yang sedang dievaluasi. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita mencari nilai x-nya. X-nya untuk x 0-nya 1. Kemudian ini x min 1-nya, x pada n min 1-nya cari dengan cara x dikurang dengan h. Jika mencari min 1 dikurang dengan h, maka untuk mencari n 1-nya kita gunakan rumus x ditambah h. Hanya jangan lupa dikunci. Jadi dapat di sini untuk x pada n ke 1-nya. Kita tarik. Selanjutnya kita mencari nilai fx. Ya, untuk mencari nilai fx kita masukkan aja rumusnya 2x 2 kali x pangkat 2 ditambah dengan 3 dikali x dikali x ditambah 1. Oke, didapat untuk f pada n ke 0-nya, f pada n ke min 1-nya 5,3. Nanti kita tarik aja. Selanjutnya kita mencari nilai fx. Ya, untuk mencari nilai fx, di sini kita menggunakan rumus yang sudah saya cantumkan sebelumnya. Untuk selisih tengah, kita menggunakan rumus f1 dikurang f min 1 per 2 dikali h. Hanya kita kunci dulu. Kita kasih kurung.
Oke, di sini kita dapatkan untuk turunannya, nilai turunannya, dan kita tarik. Oke, di sini udah ketemu untuk nilai turunannya. Selanjutnya kita mencari galat. Untuk mencari galat, kita menggunakan fungsi absolut. Absolut, bentar, kita belum menuliskan nilai analitiknya. Sama di sini kita menggunakan nilai analitik yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk nilai analitiknya 11. Kita lanjut untuk mencari galat. Gunakan fungsi absolut. Absolut nilai analitik. Nilai analitik dikurang dengan F turunan maksudnya. Per nilai analitik lagi. Ini kita kunci dulu. Oke, didapatkan di sini untuk galatnya. Tarik. Oh. Jadi, karena pada soalnya X-nya diminta X sama dengan 2, maka kita cukup menyelesaikannya sampai X bernilai 2 atau X sama dengan 2. Didapatkan F-nya 15, kemudian F turunannya 0,11 dan galatnya 0,9. Oke, untuk nomor 2 sudah selesai. Kemudian kita lanjut. Untuk nomor 3, kita mengerjakan dengan cara hitung manual. Periode soalnya yaitu fx 1, 0, kurang dari x, kurang dari 1. Kita langsung aja dengan periode T2. Yang pertama, menentukan koefisien Fourier-nya. Oke, jadi di sini kita menentukan koefisien Fourier dari fx, a0, an, dan bn. Untuk t-nya kita menggunakan periode 2, jadi 2l sama dengan l-nya didapatkan 2 per 2, 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian untuk a0, 1 per 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, fx dikali cos n pi x per 1 dx. Diturunkan a0 sama dengan batas atas 2, batas bawah 0, fx cos 0 dx. Kemudian diturunkan lagi f0, batas atas 2, batas bawah 0, fx dx. Kemudian diturunkan lagi untuk a0-nya jadi batas atas 1, batas bawah 0, 1 dx ditambah, sorry bukan diturunkan, untuk ini ditambah batas atas 2, batas bawah 1, 0 dx. Kemudian didapatkan hasilnya, maka a0 sama dengan 1, 0 ditambah 0. Jadi, didapatkan untuk a0-nya adalah 1 dikurang 0 ditambah 0. Untuk a0-nya di sini ketemu, nilai a0 adalah 1. Kemudian kita lanjut untuk an. an-nya 1 per 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, fx kali cos n pi x per l dx. Dan an batas atas 1, batas bawah 0, 1 cos n pi x ditambah dengan batas atas 2, batas bawah 1, 0 dikali cos n x cos n pi x dx. Maka an-nya sama dengan 1 per n v dikali sin n pi x dengan batas atas 1 dan bawah 0. Selanjutnya untuk an 1 per n pi dikali dengan sin n pi 1 dikurang sin n pi. Maka an 1 per n pi dikali sin n pi. Dapatkan di sini hasilnya n sama dengan 1 atau a1-nya adalah 1 per 1 pi sin 1 pi. Setelah didapatkan untuk hasil a1-nya, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk a2 menggunakan n2 yaitu 1 per 2 pi kali dengan sin 2 pi sama dengan 0. Maka an-nya didapatkan nilai 0. Selanjutnya untuk mencari bn, di sini 1 per 1 dengan batas atas 2, batas bawah 0, fx dikali sin n pi x per 1 dx. Untuk bn-nya lanjut 1 per 1 dikali dengan 1 batas atas 1, batas bawah 0, 1 sin
npx dx ditambah dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 0 sin npx dx. Didapatkan untuk hasilnya adalah min 1 per np cos npx dengan batas atas 1 batas bawah 0. Didapatkan lagi untuk bn nya sama dengan min 1 per np dikali dengan cos np 1 dikurang dengan cos np 0. Lanjut untuk bn nya di sini hasil perhitungan di sini didapatkan min 1 per np dikali dengan cos np dikurang 1. Maka hasil untuk B1 di sini menggunakan N1 yaitu min 1 per 1 pi dikali dengan cos N min 1 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 2 pi, 2 per pi. Lanjut untuk B2 nya min 1 per 2 pi cos 2 pi dikurang 1. Maka didapatkan untuk hasilnya 0. Jadi Bn sama dengan ganjil genap untuk nilainya untuk ganjil 2 per np, untuk genap nilainya 0. Oke, untuk nomor 3A di sini udah selesai, kita lanjut ke nomor 3B. Untuk nomor 3B mencari deret Fourier dari fx. Kita lanjut. Di sini tadi udah kita cari sebelumnya pada soal nomor A. Nomor 3A untuk A0-nya didapatkan 1, AN-nya 0 dan BN-nya 2 per np untuk ganjil dan 0 untuk n genap. Lanjut, fx sama dengan 1 per 2 ditambah dengan sigma tak hingga dengan n1 0 dikali cos kali npx per 1 ditambah 2 np sin npx per 1 ditambah 0 kali sin kali npx per 1. Maka untuk hasilnya didapatkan seperti ini, yaitu hasilnya 1 per 2 ditambah 2 per 1 pi sin 1 pi x ditambah 2 per 3 n per 3 pi sin 3 pi x ditambah dengan 2 per 5 pi sin dikali dengan sin s dikali dengan 5 pi x. Oke, sekian dari penjelasan soal-soal ini. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan Excel kita dapat mencari atau menghitung nilai turunan beserta galatnya dengan lebih cepat, lebih mudah, dan efisien. Oke, sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.